Assalamualaikum anak-anak. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang perubahan pada makhluk hidup. Nah, apakah kalian tahu perubahan makhluk hidup itu seperti apa sih? Perubahan makhluk hidup itu adalah proses perkembangan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan struktur pada makhluk hidup. Kita akan membahas proses pertumbuhan pada manusia. Sebelum lahir, manusia ada di dalam kandungan ibu. Seorang ibu mengandung selama 9 bulan. Setelah 9 bulan, ibu melahirkan bayi. Bayi tumbuh menjadi balita dan balita bertumbuh besar menjadi remaja. Setelah beberapa tahun, remaja bertumbuh menjadi dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan terhenti. Setelah dewasa, manusia akan mengalami masa tua. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada manusia. Pastinya harus makan makanan yang bergizi seperti sayur, daging, ikan, dan lain-lain. Dan yang kedua, rajin berolahraga. Yang ketiga, pastinya istirahat yang cukup. Nah, setelah tadi kita sudah membahas proses pertumbuhan pada manusia, selanjutnya kita akan membahas pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Kita akan membahas lebih dulu apakah yang mempengaruhi pertumbuhan pada hewan. Berikut yang mempengaruhi pertumbuhan pada hewan, yaitu pertambahan tinggi, berat, dan ukuran tubuh hewan. Selain itu, hewan memerlukan makan yang teratur. Sehari minimal mendapatkan 3 kali, bahkan ada yang lebih. Pemeliharaan dan perawatan hewan harus diperhatikan. Dengan demikian, hewan bisa tumbuh dengan baik. Selanjutnya, kita akan mengamati proses pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama tumbuh yaitu akar, lalu batang pohon, dan yang terakhir adalah daun. Daun sendirilah tempat tumbuhan untuk berfotosintesis. Nah, tumbuhan bisa membuat makanan sendiri seperti berfotosintesis, dan tumbuhan mengambil zat hara dari dalam tanah. Zat hara berguna untuk pertumbuhan tumbuhan. Tanah subur menyediakan zat-zat hara, sedangkan tanah tandus tidak menyediakan zat hara. Bagaimana agar tanaman hidup lebih subur? Tentu saja tanaman harus mendapatkan pupuk. Pupuk sangat dibutuhkan bagi tumbuhan. Tujuannya untuk menambah zat hara tanah. Dengan demikian tanaman tumbuh dengan baik. Selanjutnya, berikut proses dari fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Karbon dioksida didapatkan dari manusia, asap kendaraan, dan hewan. Dan tumbuhan mengeluarkan kembali oksigen untuk dihirup oleh manusia dan hewan. Sekian pemaparan materi dari saya tentang perubahan makhluk hidup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.